betul, gitu. Tapi kalau betul. kamu konsisten tiap hari terus berbeda-beda variasi kontennya. Jadi kan orang bakal ngelirik daripada lirik yang si A, mending kamu banyak bisa makan, lucu-lucu makan. Kamu bisa buat video-video yang lucu yang lain. Jadi kayak bakal tertarik. Jadi kamu ada personal brandingnya, dikenal masyarakat gitu. Iya. Intinya konsisten kalau kita buat karya. Betul. Yeay, selamat siang Tribuners. Kembali Ya, lagi bro. di Tribun Batam Podcast sama saya Nita. Aduh kok kaku gini ya. Sama Enggak, saya ini Nita kembali ada lagi. sedikit perubahan settingan ini. Kita dibikin agak dipotong gitu biar enggak. Iya, biar enggak. Biar nggak terlalu. Tuh. Iya. Oke, Tribuners. Siang-siang bersama bukan Mas lah, dia masih muda sekali, sangat muda. Kimcil, masih Kimcil. Hah? Kimcil. Ricky Budiman. Rizky Budiman. Rizky, Iya, Rich. Rich, ya. Ada J-nya. Ada J-nya. R-I-J-K-I. Rizky Budiman. Rizky. Biar beda. Ya. Ki, buka lagi. Oke. Boleh dibuka. Nah. Nah, mukanya kelihatan Ya. ya. Dia ini adalah sosok YouTuber, content creator dan entrepreneur. Katanya. Nggak jelas. Yang mana? Jadi yang mana nih? YouTuber, content creator atau entrepreneur nih? Sebenarnya lebih pusatnya ke content creator. Oh, oke. Katanya sih Fokusnya kali ya. ini. Fokusnya. Oke, Fokusnya ya. Content Iya. creator. Siap. Media spesialis di startup Oke, sayur. Oke Sayur, Traveliki dan owner dari Di Fotoyaki. 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 Kalau dilihat dari followersnya juga dia 38.000 sekian ya. Selebgram juga. Iya, kemarin gara-gara viral gitu, ada video, salah satu video dia repost sama akun besar. Jadi di situ naiknya. Oh. Di situ juga mulai endorsean masuk. Ki, agak maju Ki. Agak maju. Oke. Oke. Apa? Video apa kamu bikin video apa yang? Jadi kayak video lucu-lucuan, kayak nggak jelas gitu tapi lucu gitu. Nggak jelas gitu tapi lucu gimana nih? ada nggak yang lucu tapi nggak jelas? Ada nggak? Ini nggak jelas tapi lucu ya? Iya, pokoknya intinya buat konten tuh pengen menghibur orang aja. Suka nggak suka, yang penting kreativitas harus ada gitu. Jadi buat video terus. Iya. Jadi setiap di satu titik video itu ada yang viral, ya berarti rezeki di situ gitu. Oh. Nanti Dan ini rezekinya yang nggak jelas dan lucu tadi ya? Iya, ada juga yang ketawa dengan kejelasan itu. Atau mungkin karena nggak jelas itu orang ketawa. Iya. Kata. Kalau jelas malah orang nggak ketawa. Oke, iya. Saya pengen ngulik-ngulik itu tuh. Kenapa dia ini bisa viral gitu? Sip. Iya. Ya, kamu usia berapa ya? 21. Tuh ya Tuhan. 21. Iya, November ini 22. Oh, udah akil balik berarti ya? Iya, udah. Oh, udah. Ya, jangan siapa tahu telat ya. Kalau cewek kan 17 tahun, kalau cowok 21 tahun Oh, katanya iya. ya kan? Iya juga sih. Benar. Ini berarti masih kuliah. Masih Kuliah di mana? Sekolah Tinggi Multimedia. Oh, Sekolah Tinggi Multimedia Jogja ya. Sekolah apa itu? Jogja. Sekolah apa Itu sekolah kayak penyiaran sebenarnya. Penyiaran, cuma Rizky ngambil fokusnya jurusannya di balik layar seperti kayak videographer, lighting man, audio man, Iya, editor. betul. Karena Rizky sukanya kan bikin video. Jadi pengen mendalamin editing juga di situ. Atau itu bisa dibilang gitu nggak? Kalau mau jadi YouTuber, kuliahlah di multimedia gitu kan? Sebenarnya sih untuk menjadi YouTuber tuh semua jurusan bisa. Oh, Tergantung iya. kita niatnya itu membuat konten dan ada konsisten gitu dibuat videonya. Oke, loh, bukannya kamu pernah kuliah di ini ya, di Pekanbaru ya? Oh iya, pernah. Sebenarnya tuh ya itu karena Apa? Ya itu apa? sebenarnya sebelumnya kan kuliah di UIN Suska kan di Pekanbaru. Oh, di UIN. Cuma 1 semester. Oke. Jadi karena nggak serak, karena lulus di SBMPTN kan, belajar nggak ada. Alhamdulillah lulus daripada nganggur kan. Wah, nggak belajar lulus ya? Iya, kayak udah pasrah gitu aja, nggak tahu waktu itu jati diri, hobi di mana, masih ngambang gitu. Jadi ya udah nggak serak, keluar 1 semester karena waktu itu mau tes polisi juga gagal juga. Sebenarnya banyak gagal gitu. Sebenarnya kamu Cuman kita nggak boleh stuck di situ, harus tetap maju, jangan selalu Gagal nyobain lain, coba lain. terus karena kita nggak tahu di mana hoki kita, di mana keberuntungan kita. Loh, tapi kalau yang kamu kuliah di UIN terus kamu pindah ke multimedia itu bukan karena gagal, memang karena kamu Karena hobi. suka, karena waktu enggak. itu waktu mau penutupan di Sekolah Tinggi Multimedia, jadi langsung mikir, ini hobiku ya, udah langsung aja pesan tiket pesawat langsung tes, nggak mikir panjang, jadi langsung lulus di sana ya, alhamdulillah. Juga tes STAN, UGM kayak
ya udahlah gimana gitu kan. Lulusnya di situ. Iya. Kalau cita-citanya dulu mau polisi. Iya, waktu itu Waktu kecil juga pengennya jadi polisi. Enggak bro, kamu enggak cocok. Iya. Enggak cocok jadi polisi gitu. Terlalu lucu. Kalau Terlalu lucu ya. iya, polisi yang lucu kayak gini ya nanti ya. Iya, jadi kayak waktu kecil itu cita-cita tuh kayak pengen kerja tuh santai gitu. Kayak nggak terpaku sama jadwal gitu kan. Tapi kita bisa memberikan suatu apa ya? Kayak menguntungkan buat orang gitu. Yang tadi lah kayak konten kan ketawa orang senang gitu kan, jadi mood booster gitu kan. Ya gitu. Kalau yang di UIN itu kamu mengambil jurusan apa emang? Sistem informasi. Oh, sistem informasi. Informasi. benar. Oke. Lo kan sebenarnya masih ada sistem informasi juga belajar multimedia juga kan? Multimedia Iya, juga. benar. Cuman karena backgroundnya mungkin sih karena di UIN kan, nggak nyambung kota gitu. Oh. Nggak sinkron gitu kan. Enggak nyambung kota malah gimana? Iya, maksudnya ya gitulah. Kayak iya. nggak tahu gitu kan. Terlalu berat ya kamu? Berat, kayak Keberatan ya karena di ilmu sini ada hadis, agamanya. ilmu hadis, bahasa Arab, sedangkan SD-nya negeri, SMP negeri, SMK negeri. Kayak lah aku di mana sekarang gitu. Kayak tiba-tiba kamu tiba-tiba ini berada di surga yang sebenarnya kamu nggak siap masuk surga gitu Oh, ya. enggak gitu juga. Dia nggak siap dengan ini masuk-masukan ini ya. Iya. Pengennya santai gitu Iya, ya. pengennya nyantai. Ya benar. Iya. Sebenarnya jurusannya suka. Kalau terima di UG kemarin di UI gitu. Suka. Cuman karena nggak tahu karena teman bilang di UIN tuh sama lah kayak negeri biasa. Terdengar teman karena udah lulus juga jalanin aja. Terus untungnya semester satunya langsung keluar, nggak di semester 5 keluar kan sayang kan. Iya, benar. Jadi kita udah nggak cocok langsung kabur. Jangan banyak kan orang di Indonesia kan mahasiswa sekarang kayak udahlah udah telanjur tapi udah semester 3, semester 5 tapi dia nggak keinginan dia di Nggak jurusan keinginan itu. dia. Di situ kan jatinya dia belajar tapi nggak ada semangat dia untuk belajar. Jadi pasti beda hasilnya gitu. Betul. Bisa jadi dia mahasiswa abadi juga ya lama-lama Bisa kan jadi, nggak ya. semangat ya. Kamu tuh alumni SMA mana? SMK 1 Batam. Oh, SMK buat 1. teman-teman SMA 1 nih alumni. Alumni ya nih. Gitu. Ini kalau dibilang kegiatannya saat ini kan kuliah masih berarti ini ya Masih kuliah kuliah. dari online ya. Iya online. Kuliah jadi kampus kasih tugas, jadi kita di rumah terus. Sebenarnya sih kayak positif nggak negatif juga sih, kayak ibaratnya kalau kita Positif apa ya? negatif kayak COVID aja. Iya, maksudnya karena kuliah di rumah, jadi positifnya kayak bisa buat konten produktif gitu. Kalau kita kuliah kan susah gitu. Jadi kayak emang setiap yang positif yang kayak sekarang negatif tuh kan, corona tuh kan jelek kan. Cuman bagaimana kita membuat jelek di mata orang tapi berguna buat kita, jadi nggak semuanya jelek gitu. Jadi kayak tadi produktif buat konten, berkarya, terus apa ide-ide yang itu yang nggak bisa waktu kuliah. Tapi bikin buat konten dan berkaryamu itu emang tugas kampus atau tugasmu apa kamu sendiri tuh? Enggak, itu sebenarnya kayak kemarin waktu puasa 1 bulan tuh kan kita gabut nggak boleh keluar kan waktu itu kan. PSBB apa kita juga nggak boleh keluar kan. Jadi mikir kok puasa nggak ada ngapa-ngapain, apa ya hobi video, ya udahlah mulai situ konten. Karena tadi konsisten kan, setiap hari buat upload, tiap hari upload adalah satu detik video yang viral itu. Jadi orang langsung Wiki ini jadi kayak wah berarti di sini aku gitu. Jadi dari situ mulailah endorse masuk. Jadi kayak konsisten lagi buat video. Berarti kita kan udah yakin di situ, ibaratnya kita udah jalan situ, jangan mundur lagi dong gitu. Jadi konsisten sampai sekarang gitu. Iya. Berarti- Kamu YouTuber, content creator, entrepreneur. Iya. Tapi fokusmu lebih ke Content creator. content creator. Iya. Oh, emang dari awal sebelumnya bukannya kamu katanya juga pernah belajar trading ya, main trading Iya, saham. kalau itu karena di Jogja, kuliah di Jogja, jadi kayak ada mentor, ikut salah satu sekuritas itu kan ada apa kayak keuntungan dapat mentor gitu. Di situ belajar kayak daripada uangnya aku bawa main-main, baik aku tabung daripada di bank kan diam aja, baik dicoba belajar analisis. Kalau rugi-rugi ya namanya belajar kan. Ya udah ada untung, ada rugi gitu sih. Akhirnya untung atau rugi terakhir? Ya untung. Oh, untung. Setidaknya kan dapat pengalaman. Enggak, biasanya karena rugi ada gagal kan. iya. Akhirnya jadi content creator. Content Enggak, creator. kebanyakan orang udah takut gagal nggak mau coba lagi di situ. Padahal kegagalan itu kan ya untuk proses menjadi bagus kan. Gitu. Nggak mungkin kita bisa terus lalu langsung sukses, nggak mungkin. Pasti harus ada lika-liku kehidupan di situ. Berarti duluan jadi trader. Hmm? Duluan jadi trader. Sebenarnya dari konten creator dulu. Jadi kayak content belajar investasi, trader. Jadi kayak ngelihat grafik di ekonomi di Indonesia sekarang lagi turun nih. Kemarin gara-gara Jakarta
mau PSBB. PSBB itu langsung anjlok itu. Rizky yang masih belum jual sahamnya ya mau nggak mau kan daripada kalau kita jual rugi. Tapi kalau diamin kan jatuhnya kayak investasi gitu. Nah kita kan nggak tahu 5 tahun lagi atau enggak 2 minggu lagi bakal naik, kita nggak tahu. Tapi kalau trading kan ya kita berani masuk situ, udah konsisten mau jual hari itu, pas rugi ya rugi gitu. Kalau trading Jadi sekarang masih main trading masih ya? Ini masih ya? masih invest juga masih. Berarti kamu sejak kuliah di Jogja itu kamu Iya, mulai itu ya? belajar analisis di Google sama mentor tadi. Iya. Padahal dari tadi kamu cerita kayaknya yang niat awal mau jadi selebgram atau mau jadi content creator kayaknya Tidak terkonsep dari awal ya? tidak terkonsep dari awal. Sebenarnya yang Mumpung tadi karena- kayak konsepnya Rizky tuh cuma pengen ya gabut tadi yang menghibur aja gitu, nggak pengen kayak Oh, selebgram gabut? nggak. Iya gabut kan Kamu gabut apa? Gabut nggak jelas. Gabut tuh nggak Nggak butuh. tahu ngapa-ngapain, nggak tahu pengen ngapa-ngapain Iya, gitu. iya. Jadi ya buat konten ternyata menghibur, ya udah berarti jalan di situ gitu. Berarti gara-gara viral terus kamu jadi oh ini aku harus konsen ke sini Iya, gitu. soalnya orang juga bilang ya terhibur juga gitu. Jadi ya udahlah, masa kita mundur mau cari yang lain sedangkan kita udah menemukan di situ gitu. Dari gara-gara kamu viral itu followersnya langsung naik banyak. Langsung karena Berapa? Naik berapa? kemarin Sebelumnya tuh- berapa terus naik kemarin berapa? tuh 10 ribuan. 10.000. Nah, jadi gara-gara viral dari akun dagelan gitu kan, di fallback semua, ya naik. Waktu itu kan karena benar-benar kita puasa nggak ada ngapa-ngapain, sekali viral langsung dilihat, ditonton orang. Beda kalau sekarang viral kan ada yang kerja, ada yang nggak main HP gitu kan. Nah, jadi di situ naiknya. Itu viralnya emang kamu ngapain? Video apa itu? Videonya ini waktu Rizky tuh kayak tipe-tipe mama bangunin sahur. Jadi sama tipe-tipe teman ngutang gitu, kayak kayak susah banget ditagih, jadi dibikin pleset-pleset gitu. Jadi kayak relate dengan kehidupan. Jadi situlah viralnya. Yang teman ngutang susah ditagih itu kayak apa? Kayak apa? Ya ada videonya di Ya Instagram. boleh nggak maksudnya Ceritain. Jadi Ini itu pesan buat teman-teman jadi- sana yang sulit ditagih juga nih. Wah, jadi Itu tuh diambil poinnya. jadi itu ketika teman utang kan, kalau kita dia nagih kan apa, dia mau minta utang kan apa, mau pinjam-pinjaman kayak ngeles, "Ki, pinjam duit lah." Tapi pas tiba kita mau minta, dia kayak lebih garang gitu. Ih, apa sih, kayak di awal dia Melas-melas. makanya jadi dibikin di situ pleset-plesetin dan relate. Di sana kan emang gitu kan. Iya. Nah, jadi ya udah berarti masuk di situ Iya, di iya. umum masyarakat. Betul. Kalau aku mau bikin kaos ini, jangan hubungin saya. Kalau butuh uang, karena saya juga butuh uang. Iya, semua butuh uang gitu Iya kan. benar-benar. Terus kamu maksudnya jadi si media spesialis itu berarti duluan kamu jadi viral, kemudian baru ini coba kita di ini apa runtutannya. Berarti jadi Rizky kan kuliah di Jogja kan. Waktu itu ya kuliah seperti biasa, terus ada teman dari UGM ngajak gabunglah di Oke Sayur itu kan. Oke sayur ya. Iya, Oke Oke Sayur. Sayur. Jadi itu startup di Jogja. Jadi kayak kita memplatformkan orang biar belanja sayur tuh nggak perlu keluar, online semua. Nah, jadi Rizky bagian media spesialisnya. Sekarang karena lagi hiatus, karena teman-teman lagi mau wisuda ngurus skripsi. Nah, mereka tuh jurusannya teknologi informasi, bagian IT juga. Kenalnya ya kayak ikut suatu forum Rizky kan, kayak ada seminar, kayak ngobrol asik samping. Jadi kayak cocok, terus asik, ya kayak gitu relasi dapat lagi gitu. Situ mulai. Iya, media spesialis. Itu Iya. tugasnya ngapain media spesialis? Kalau itu Rizky kayak mempromosikan branding tadi Oke Sayur itu buat editing. Nah, jadi kayak jatuhnya ke marketing sih. Kamu juga ngedit, yang ngedit kamu? Iya, Oh. Ngedit. Konten kamu yang bikin konten kamu? yang kan Media kami. spesialis bikin konten juga nggak? Iya, jadi sebenarnya media spesialis itu kayak kita yang kayak nge-record video kreatornya di Oke Sayur gitu. Oke. Cuman ide-idenya kita rangkum bersama. Oh. Kan tim kan, bukan Tim. sendiri. Iya, kamu yang mengeksekusi, yang mungkin juga sama-sama membutuhkan ide. Iya. Oh, ini jadiin konten. Iya. Nah, editing betul, gini. betul. Oh. Itu yang Traveliki juga sama Travelik ya. Traveliki itu sebenarnya namanya Traveliki? Traveliki itu? sebenarnya nama Iki Travel. Iki Travel. Cuman karena ada kan namanya yang brand sekarang yang besar tuh kan, Traveloka kan. Jadi ya udah orang ingatnya Traveliki gitu, ya udah. Jadi langsung sama teman-teman dari Jakarta sama Pekanbaru bertiga doang kami. Jadi kayak mau buat
Traveloka versi mini. Iya, gitu kayak Traveloka yang besar. Indomaret, Alfamart gitu loh. Ya udah, tapi karena kendala di biaya, jadi kami lewat WA aja waktu itu. Untuk ininya maksudnya. Untuk orang mau ordernya, Oke. nah betul gitu. Kalau ada Indomaret itu bisa bikin Indimaret. Indomaret. Alfamart itu bikin Ilfimart. Atau ini Maret ya. Iya, Kayak nih. Boleh juga. iya boleh. Jadi kalau sekarang nih kan udah terjun lah, maksudnya kamu menurut kamu terjerembab terjerembab atau memang merasa oh ya udah ini dunia aku begitu. Kalau merasa ya karena kuliahnya di multimedia, jadi emang di sini jalannya gitu, menjadi content creator, menjadi Nyambung ya, jadi iya, nyambung ya. nyambung. Heeh. Jadi kayak ya udah, kalau nyambung gini kita harus konsisten yang penting. Karena kalau kita niat pun tapi kalau nggak konsisten, karya itu bakal pudar. Jadi kayak ibaratnya sosial media itu toko. Jadi ibaratnya kamu buka toko hari ini, kamu buat konten hari ini, terus besoknya enggak, orang bakal berlari ke toko lain. Nah, betul, gitu. Tapi kalau kamu konsisten tiap hari terus berbeda-beda variasi kontennya. Jadi kan orang bakal ngelirik daripada lirik yang si A, mending kamu banyak bisa makan, lucu-lucu makan. Kamu bisa buat video-video yang lucu yang lain. Jadi kayak bakal tertarik. Jadi kamu ada personal brandingnya, dikenal masyarakat gitu. Iya. Intinya konsisten kalau kita buat karya. Betul. Karena konsistensi itu lebih cepat menancapkan image dan branding ke audiens ya. Iya, jadi kebanyakan kan juga orang takut berkarya, aduh nggak ada yang nonton nih, aduh malu, freak lah, aneh gitu kan. Tapi balik ke tujuan, kita kan bukan ngurugin orang gitu. Kita buat karya bukan ngurugin orang, bikin menghibur kan, itu kan menurut kita menghibur. Orang mungkin kayak aneh gini ya urusan mereka. Aku nggak buat karya buat kamu, aku buat orang lain, banyak yang gue buat gitu. Jadi kan kalau yang nggak suka ya nggak suka, ya udah gitu, nggak perlu nggak perlu dipikirkan lah, karena kan tujuan tadi nggak mengurugikan orang. Tapi memang maksudnya banyak yang nggak Haters suka. Kalau Ya kayak haters, misalnya kamu bikin konten, mungkin orang lain kan banyak yang berpikir itu freaks ya. Pernah nggak kamu dibully atau Enggak, misalnya kalau di sosial media belum ada. belum ada ya? Netizen yang haters yang Belum mungkin ada. nyinyir. Belum ada ya? Belum ya. Iya. Tapi menurut kamu konten kamu tuh freak nggak? Enggak. Enggak. Coba kalau dilihat enggak sih, kayak Iya. ambilnya relate sih, kayak yang tadi utang tadi kan itu kan enggak freak kan, emang bener kan, Itu kenyataan. Realita kan. Realita. Kita minta utang, dia susah, tapi pas kita datang ke kita, tolonglah kayak nah gitu, bener kan. Iya. Buat konten kayak gitu sebenarnya. Oke. Ada rencana lagi, ada konten-konten kreatif yang rencana kamu bikin apa? Iya, ada. Ini kan udah ada tim, ada Oh, sekarang udah punya tim. ya itu tim depan. Iya. Oh, ini tim-timnya. Iya. Jadi kalau bikin video sekarang udah ada yang ngambilin Ya, gitu. kameramen. Waktu yang kamu viral itu kamu bikin sendiri. Semua memang benar-benar sendiri, editing, semua. Semuanya. Ide, konsep, benar-benar wah, berarti kayak udah besar tuh memang butuh proses gitu ya. Nggak bisa langsung ini soalnya kita memilih tim itu kan nggak harus ada namanya nyambung gitu. Kayak ibaratnya tujuannya emang sama-sama ke A gitu. Misalnya kalau kita tim dia pengennya B, kita ke A, jadi kayak aneh gitu kan. Nah, jadi emang betul. situ. Iya. Kalau yang nyari ide, tapi kalau sekarang udah punya tim, yang punya ide kamu sendiri. Ide itu sebenarnya bersama. Idenya ini gimana? Sebenarnya kan kena tim. Kita nggak boleh kerja sendiri dong. Namanya tim. Nah, gitu sih. Iya. Jadi bersama-sama. Biasanya kalau kamu munculkan ide-ide itu apa? Maksudnya dari mana gitu? Itu kalau Inspirasinya apa? inspirasi itu dari media online juga. Jadi kayak membuat namanya lihat, amati, dimodifikasi gitu. Jadi di situ banyaknya. Terus kadang waktu mandi berarti juga. ATM ya, amati tiru modifikasi Iya, ya. benar. Karena untuk kita buat konten yang benar-benar pure itu nggak ada di dunia. Orang pasti ngelihat referensi. Iya. Orang ngelihat dari dia pengen idola dia. Nah, gitu. Jadi kan orang pasti ngeliat dari situ semua. Artinya kalau saya boleh kreativitas itu belum tentu original ya. Belum. Ya dah? Susah karena ibaratnya ide kamu yang kamu Belum buat tentu ya, belum tentu artinya ya. belum tentu. Banyak yang sebenarnya nggak original. Iya. Jadi mengadopsi yang dimodif, lain terus dimodif. Benar. Soalnya kalau kita lihat pasti kakak juga punya idola kan. Nah, abang juga punya idola, pasti ketika pengen sesuatu kita dimodif. Masa kalau sama apa bedanya kakak sama dia gitu. Pasti kita mencari perbedaan, keunikan di situ. Kumlot nih lulus. Kamu kumlot kamu. Saya serasa Dari ini. Universitas Tribun Podcast. Kalau yang sekarang menurut kamu, nih konten-konten yang menarik nih, yang saat ini nih. Konten-konten menarik tuh tadi relate ke relatean dunia, kehidupan sekarang. Kayak yang tadi. Sekarang tuh
mencari relate tuh susah sebenarnya. Soalnya kan ada yang enggak, ada yang iya kan. Kemarin saya juga lihat video kayak di mesin fotokopi, kan kadang tuh dapat orangnya yang kayak jutek kalau di fotokopikan. Apa ini? Ada yang video-video tuh. Padahal dulu tuh pikiran tapi udah keduluan. Makanya kalau kita ada ide langsung Ada. eksekusi ya. sebagai content creator tuh ketika ada ide hari itu disimpan pakai HP, ada note kan, ditulis. Kalau pakai apapun langsung kerjakan hari itu juga tuh besok, karena ide kamu tuh pasti ada juga orang berpikir itu gitu. Pasti bakal keduluan. Makanya sulitnya di content creator itu ide. Kumlot. Jadi ketika udah ada ide langsung eksekusi. Iya, soalnya Jangan tunda. Jangan tunda. Kalau enggak disimpan dulu tadi, maksudnya di ide ada ini tadi Iya. dikasih note tadi. Note ya. kan tadi udah dibilang media sosial adalah toko. Itu kamu punya Instagram, punya Facebook, itu toko kamu. Anggap itu kalau kamu content creator itu toko kamu. Ketika kamu buat konten, kamu produk satu. Orang lihat nggak? Kalau kamu besoknya nggak update, orang udah lupa kamu ke toko lain yang lebih bagus daripada kamu, ke kompetitor kamu gitu. Jadi itu tadi konsisten. Cek toko sebelah ya. Ya, konsisten, jangan mager, lakukan gitu. Dan Karena lakukan. kalau kita tunda-tunda, kita aja nggak tahu hasilnya apa. Kok kita udah bisa nunda gitu. Oke. Nah, jadi kita udah kerjakan baru tahu hasilnya kan. Kebanyakan orang belum dikerjakan udah tahu hasilnya. Ih pasti jelek lah. Ih nggak ada yang nonton lah. Padahal belum dibuat. Nah di situ harus diubah mindsetnya sebenarnya. Iya. Ki, kalau maksudnya kalau inspirasi tadi kan kamu cari inspirasinya dari sosial media juga ya. Iya. Tapi kalau misalkan akun atau public figure ada nggak kamu kiblatnya apa gitu? Oh, Misalkan si siapa? Raditya Dika Nah, gitu. misalkan kan ada kan yang gitu-gitu Siapa? terus baru dimodifikasi. Raditya Dika seperti itu. Dibikin Raditya Dika plus ya. Nah, sebenarnya sih Kalau kalau public figure ada. kalau public figure tuh kalau yang paling Rizky suka tuh Arif Muhammad. Arif Muhammad. Nah, dia udah Dia juga dari Batam entrepreneur ya? dari Batam, udah konten creator juga. Cuman kalau di situ kan kalau kita membuat konten kita nggak bisa menuntut satu idola. Jadi kita walaupun teman kita, walaupun siapa dia, yang penting kita lihat dan punya kompetisi bagus, ya bisa kita lihat. Jadi kita nggak boleh sembarangan melihat orang tuh sembarang aja. Karena kita berteman sama orang, kita nggak tahu 10 tahun lagi dia jadi apa gitu. Jadi harus universal, kita harus membaur gitu. Jangan karena dia ini nggak usah teman gitu. Jangan kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya semua. kamu lihat dari semua Ya, ya. cuman suka idolanya itu Arif Muhammad. Arif Muhammad. Ya, tapi ke semua kalau lihat karya. Iya, Arif Muhammad tuh dari Batam sih. Oh, dari Batam juga. Dari Batam Iya. juga. Kapan-kapan kita undang juga lah. Tapi alirannya beda ya? Iya. Beda. Sama Ricky beda ya? Soalnya dia ini alirannya pengusaha, terus dia liburan traveling gitu. Iya. Oh. Cuma Kalau- asik gitu. Kalau kamu tuh apa? Alirannya Kalau apa? Rizky komedi, Heeh. travel juga ada di YouTube, ngeprank gitu lucu-lucuan. Ya udah kayak semua. Jadi kan tadi kan kalau kita sosial media itu toko, kalau kita banyak produk kita berbeda-beda, orang bakal datang ke toko kita gitu kan. Kalau kita cuman boleh fokus ke makan aja boleh. Cuman kan kalau kita punya skill lagi yang kayak membaur banyak, ya apa nggak masalah kan gitu. Iya, benar. Kalau seorang konten kreator boleh nggak sih misalnya gini, kadang kan kita nih ada TikTok nih, kadang bilang nggak mau pakai TikTok tuh cuma isinya anak-anak ini gitu. Itu boleh nggak seorang konten kreator kayak gitu? Sebenarnya sih bagi konten kreator itu kita